Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngasih tahu teori untuk solusi keluar badai. Sekali lagi ini teori ya, karena prakteknya nggak mudah dan saya juga masih ngawang-ngawang gimana prakteknya. Tapi setidaknya teman-teman bisa tahu teorinya, ya mungkin aplikasinya bisa beda-beda. Jadi sekarang khususnya saya lagi mengalami badai penjualan lagi turun banget. Jangan sampai nanti keluar badai, badai sudah berlalu, masih masuk ke perangkap yang sama, yaitu perangkap perang harga. Yaitu harga yang ancur-ancuran, profitnya tipis, kita susah berkembang, uangnya nyangkut banyak di marketplace, nggak bisa beli beli bahan baku lebih banyak, jadinya malah ngutang dan sebagainya. Itu perangkap toksik. Solusinya adalah jual mahal dan laku. Jadi bukan tapi laku, bukan jual mahal tapi laku, tapi jual mahal dan laku. Oke, kita langsung mulai. Teorinya teori makroekonomi dulu ya, teman-teman. Ini saya sebenarnya nggak terlalu menguasai, tapi teman-teman harus tahu ini makroekonomi. Jadi namanya ada supply demand curve. Jadi yang atas ini adalah price atau harga, yang Q ini adalah quantity. Ceritanya kayak gini. Jadi yang demand curve, ini demand curve yang ungu ini, katakanlah ada suatu barang, barang A ya, barang A. Barang A itu ketika harganya tinggi, nah demand-nya itu dia sedikit. Nah, dia harganya tinggi, demand-nya sedikit. Katakanlah baru launching, demand-nya sedikit. Tahu-tahu ada seller, banyak seller, wah lihat ini jualan ini harganya mahal nih. Katakanlah HPP-nya cuman 10.000, tapi di pasar orang pada mau kok beli 100.000. Jadi seller-seller pada ya udah produksi aja atau beli aja ngimpor barang ini. Jadi seller-seller produksi banyak. Produksi banyak, lah, padahal kuantitinya nih banyak nih, kuantitinya dia banyak, padahal demandnya nggak sebanyak itu. Demandnya kan di sini. Ini quantity demand, ini quantity supply. Di sini ada namanya selisih. Selisih ini disebut shortage. Dan ini dia akan terus bergerak ke arah ini secara teori ya. Jadi si supply curve ketika si seller-seller udah produksi banyak, ternyata pasar nggak nangkep semuanya. Hasil si seller nurunin harganya, nurunin harga, orang-orang jadi pada mau beli. Terus turun karena sellernya nggak laku-laku, turunin harga biar pada beli. Orang-orang juga jadi pada mau beli karena harganya jadi lebih turun terus sampai ketemu titik kesetimbangan namanya equilibrium price. Ini titik pertemuan antara supply curve sama demand curve. Sebaliknya, kalau misalkan nih ya, ada suatu barang ya, si barang A tadi dia price-nya tuh rendah. Price-nya dia rendah di sini. Price-nya rendah, kuantitinya kan banyak ya. Kuantitinya banyak. Dia launching dengan harganya rendah, terus permintaannya banyak, permintaan demand-nya tuh banyak, sehingga seller-seller melihat, wah ini ada yang nggak semua seller nih bisa nih, karena dengan price yang katakanlah price cuma 5.000, nggak semua seller bisa produksi dengan HPP 2.500 misalkan. Jadinya ada cuma beberapa seller aja yang bisa produksi. Ya udah produksi dikit aja. Produksi dikit di sini si seller nih di supply curve ini dia produksi dikit, kuantitinya dikit dengan harga yang rendah. Tahu-tahu ternyata demandnya tinggi. Si seller-seller ini kan nggak bisa memenuhi demandnya. Ya udah naikin aja harganya karena orang permintaannya tinggi kok. Permintaannya tinggi tidak bisa memenuhi pasar. Ya udah naikin harganya sehingga harga naik, permintaan jadi turun. Terus begitu ini bergerak terus di sini disebutnya namanya adalah maaf, yang pertama ini surplus. Surplus. Aduh kebalik jadinya. Yang ini namanya shortage. Iya betul, ini namanya shortage. Barangnya kekurangan, sehingga seller-seller atau produsen-produsen melihat, saya produksi segini habis. Besok ditambahin lagi deh harganya, dinaikin harganya, sehingga demand-nya jadi turun, terus-terus begitu, sehingga dia akan menemu ke titik kesetimbangan. Nah ini, kalau ke teori mikroekonomi, ini kan makro. Kalau teori mikroekonomi ini adalah area perang harga, area perang harga, kompetisi antara seller dengan seller, buyer dengan buyer. Buyer maunya semurah-murahnya, seller maunya semahal-mahalnya. Itulah arena perang harga. Nah, ini teorinya aja. Pentingnya apa? Kita lanjut. Biar simpel dulu. Kalau yang tadi nggak ngerti nggak apa-apa. Simpel dulu. Jadi saya bikin kuadran, ada laku sama harga. Jadi bisa dikategorikan barang-barang teman-teman itu mahal dan laku, murah laku,
Murah nggak laku dan mahal nggak laku. Nah, kalau yang murah nggak laku ini udah jelas ya, udah murah nggak laku ini langsung kill aja produk kayak gitu. Kalau murah dan laku ini sangat obvious, sangat wajar, wajar. Dan mahal nggak laku itu juga wajar. Ini adalah kategori wajar dan biasanya saya berkutat di antara dua ini, yang murah laku dan murah nggak laku. Jadi yang murah laku keras, yang mahal lakunya cuma satu dua. Nah, sebelum itu balik dulu ke apa itu laku. Kalau buat saya laku itu adalah konsisten terjual, konsisten terjual. Terserah time frame-nya mau setiap hari, mau setiap minggu, mau setiap bulan, yang penting konsisten terjual bagi saya itu udah laku dan stabil ya. Jadi yang teknik pada umumnya adalah perbanyak murah dan laku sehingga berharap mahal dan nggak laku ini pelan-pelan mau naik ke sini mahal dan laku. Nah, sekarang saya balik solusi biar daripada teman-teman terjebak terus di murah dan laku dan mahal nggak lakunya ini ternyata nggak naik-naik juga, ya sudah langsung aja jualan mahal dan laku. Nah, caranya gimana? Balik lagi disclaimer, ini adalah teori. Teori, jadi saya nggak tahu prakteknya gimana. Diulang ya, ini yang lebih lebih sederhana lagi. Jadi kalau teman-teman berkutat jualan online itu murah dan laku, terus-terusan di sini dan ada beberapa produk SKU yang mahal dan nggak laku dan nggak pindah-pindah ke mahal dan laku, itu teman-teman masih terjebak. Terjebak untuk bisa keluar daripada ini. Solusinya ya harus jual barang yang mahal dan laku dan nggak harus dari sini. Caranya gimana? Cara teorinya, metodologinya paling sederhana yaitu cari barang trending. Sebenarnya yang lebih sederhana lagi, cuman susah itu ya tentu branding ya. Kayak Apple kan jual mahal dan laku. Terus repeat order. Tapi kan itu nggak gampang mencapai itu. Ada cara gampang secara teorinya yaitu cari barang yang lagi trending. Trendingnya apa? Piala Dunia kah? Trendingnya misalkan fidget kah? Trendingnya misalkan apa yang botol warna-warni ungu, botol pelangi lah atau apa, itu lagi trending. Dan kalau lagi trending ya, sekali lagi trending, ini poinnya adalah lagi naik kayak gini, Anda jual mahal tuh masih bisa laku, tapi dia akan pelan-pelan akan turun mencapai si equilibrium price, itu langsung masuk ke arena perang harga di sini. Nah, kalau lagi di sini Anda masih bisa dapat cuan gede. Nah, memang nggak gampang nyarinya. Nah, sebenarnya di Shopee, di TikTok itu sudah bikin ya data sekundernya bahwa produk yang lagi laris itu apa. Sudah dibikin. Di Lazada juga ada, sudah dibikin. Oh, jilbab yang lagi laris adalah jilbab crinkle misalkan, sudah dibikin. Tapi jujur saya selalu ngikutin itu, keberhasilannya tuh ya 1 banding 10 lah. Dari 10 launching ngikutin itu cuma satu yang berhasil. Jadi keberhasilannya masih, menurut saya masih sangat rendah data yang disediakan oleh marketplace. Nah, makanya saya lagi develop sama teman ownernya makepie.com. Teman-teman search saja makepie.com. Ini teman saya nggak di-endorse. Saya cuma ditawarin produk yang mudah-mudahan bisa manfaat buat saya untuk solusi ini. Caranya gimana? On development-nya, konsepnya kayak gini. Jadi saya membandingkan saya dengan kompetitor head to head. Head to head tuh yang betul-betul saling melawan gitu. Kalau saya sama Vanilla Hijab gitu misalkan, ya Vanilla Hijab kan brandnya sudah besar, itu nggak head to head karena dia sudah the champion. Tapi saya nyari yang head to head yang skalanya kurang lebih sama, jualannya kurang lebih sama, lalu diurutkan produk-produknya. Nah, ini yang A itu yang terbest seller ya misalkan. Nah, kalau saya mengikuti yang A ini, A-nya si toko satu, saya jual juga produk yang sama, kemungkinan berhasilnya sama kayak yang tadi, yaitu 1 banding 10. Itu pengalaman saya. Saya ngikutin yang toko 2 ini nih, yang best sellernya saya bikin juga yang kayak gitu, kemungkinannya juga sama 1 banding 10. Itu sepengalaman saya. Tapi kalau saya bisa mantau si toko 1, toko 2 launching apa, misalkan ada produk Z, produk Y misalkan, tahu-tahu minggu depan atau bulan depan si Z ini mencuat jadi best seller, si Y ini mencuat jadi best seller. Dia lagi baru jadi best seller, terus saya ikutin si Z atau Y ini, itu peluangnya harusnya lebih besar. Jadinya memperbesar peluang berhasil. Itu secara teori. Sekali lagi secara teori, mencari trending bisa dengan itu. Saya lagi develop sama makepie.com. Makepie ini bisa market intelligence ya, bisa ngecek si toko ini lagi larisnya apa, pergerakan produk-produknya lagi larisnya apa. Lagi dibikinin khusus untuk saya bisnis apa ya, metodologi seperti itu. Nah, tapi yang R&D sendiri tentu jangan ditinggalin ya teman-teman. Jadi R&D sendiri, ini khususnya fashion, launching produk baru yang dikira bakal laku sesuai insting juga tetap lanjutkan, ditambah plus market ini. Jadi kalau bisa analisis kompetitor 1 sama 2 yang head to head, yang dia lagi laris dan trending itu apa, kita ngikutin, peluangnya harusnya lebih besar untuk mencapai mahal dan laku.
mahal dan laku. Kenapa? Karena balik lagi ke atas, karena orang belum banyak, demand-nya lagi banyak, supply-nya lagi sedikit, kita masih bisa pasang harga mahal. Lama-kelamaan dia akan turun, akan turun, akan turun, akan turun sampai menemukan nature-nya marketplace, yaitu perang harga. Itu aja teori ini. Mudah-mudahan paham ya, karena memang agak belibet dan memang pasti habis nonton ini bingung. Terus saya kudu ngapain? Ya itu pasti bingung. Eh Paling tepat tungguin produk saya sama kolaborasi saya sama MakePie ini jadi. Nanti kalau produknya udah jadi, saya cobain. Kalau ternyata berhasil, saya mau jualan produk tersebut. Dan kalau berhasil kan saya sudah membuktikan ya berhasil, dan mungkin banget bisa diduplikasi karena ini sangat scientific, sangat apa ya, teorinya tak terbantahkan, teorinya, tapi prakteknya memang sangat-sangat mudah dibantah. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.